Iblis awalnya tinggal di surga. Ia dikenal sebagai abid atau ahli ibadah yang luar biasa, hingga diberi nama Azazil, yang merupakan pemimpinnya para malaikat. Karena ketidaktaatan dan kesombongannya, Allah mengambil dan mengeluarkannya dari surga, dan dia menjadi makhluk yang hina. Setelah dikeluarkan dari surga, ia pun memohon kepada Allah agar umurnya ditangguhkan sampai kiamat tiba. Dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 36, Allah berfirman yang artinya, "Ya Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Permintaan iblis dikabulkan oleh Allah, dan dia hidup sampai akhir zaman, yakni kiamat. Berikut, kita akan berkisah tentang detik-detik kematian iblis. Kisah ini dikutip dari kitab Daqaiq al-Ahbar fi Zikri al-Jannah wa an-Nar karya Imam Abdurrahman As-Suyuti. Di situ diceritakan, detik-detik kematian iblis laknatullah alaih terjadi saat hari kiamat tiba. Dunia saat itu tidak terisi lagi oleh manusia, jin, maupun setan. Pada saat itu yang tersisa dihidupkan oleh Allah hanya 12 makhluk, yaitu malaikat Jibril, Israfil, Mikail, Israil, malaikat maut, dan 8 malaikat hamalat al-arsi, atau malaikat pembawa aras. Lalu Allah berfirman, "Hai Israil, wahai malaikat maut, sesungguhnya aku telah menciptakan para malaikat pembantu untukmu yang banyaknya, sama dengan banyaknya makhluk-makhluk dari awal dan akhir. Aku juga telah memberimu kekuatan seluruh penduduk langit dan bumi. Kini, aku perintahkan kemurkaanku untukmu. Turunlah dengan atas nama kemurkaanku dan siksaanku dan temuilah iblis. Beri dia rasa kematian, dan timpakan padanya kepahitan kematian, makhluk-makhluk awal dan akhir, dari golongan manusia dan jin, dengan kepahitan yang berlipat-lipat ganda. Turunlah bersama 70.000 malaikat Zabaniyah yang masing-masing dari mereka membawa rantai dari neraka Lazo." Demikian perintah Allah. Kemudian, malaikat maut memanggil malaikat Malik dan memerintahnya membukakan pintu-pintu neraka. Setelah mendapatkan titah dari Allah, malaikat maut turun dengan wujud yang sangat mengerikan. Andaikan seluruh penduduk langit dan bumi melihatnya, niscaya mereka langsung mati. Malaikat akhirnya sampai di hadapan iblis. Malaikat maut menangkap dan menawannya. Tiba-tiba iblis berteriak keras dengan teriakan yang, andaikan seluruh penduduk langit dan bumi mendengarnya, niscaya mereka langsung mati. Malaikat maut berkata kepada iblis, "Hai makhluk yang menjijikkan, berapa lama usia kamu hidup? Berapa lama waktu yang kamu gunakan untuk menyesatkan para makhluk?" Mendengar itu, iblis melepaskan diri dan lari ke bumi timur, tetapi tiba-tiba malaikat maut telah berada di sampingnya. Ia berlari ke bumi barat, tetapi lagi-lagi malaikat maut telah berada di sampingnya. Tak henti-hentinya iblis melarikan diri, tetapi malaikat maut tetap berada di sampingnya. Sejauh apapun iblis lari, lagi-lagi malaikat maut sudah di hadapan iblis. Malaikat bergerak seperti cahaya, lebih ringan daripada api. Selalu lebih cepat dibanding kecepatan iblis. Tidak ada satupun tempat untuk bersembunyi di hari kematian bagi iblis laknatullah. Kemudian iblis berlari dan berdiri di tengah-tengah bumi, dekat kuburan Nabi Adam alaihi salam dan berkata, "Hai Adam, gara-gara kamulah aku menjadi makhluk yang terkutuk, terlaknati, dan tertolak." Iblis masih sempat-sempatnya menyalahkan Nabi Adam kala itu. Kemudian malaikat datang mendekati iblis kembali. Iblis bertanya kepada malaikat maut, "Hai malaikat maut, gelas apa yang akan kamu gunakan untuk meminumiku? Siksaan apa yang akan kamu timpakan atasku saat mencabut ruhku?" Malaikat maut menjawab, "Dengan gelas dari neraka Lazo dan Sair, siksa yang kamu terima serupa dengan siksa ahli neraka tapi berlipat-lipat ganda." Mendengar ucapan malaikat maut tersebut, iblis pun jatuh berguling-guling ke tanah sambil menjerit sekuat-kuatnya. Setelah itu,
Siksaan bertubi-tubi ditimpakan atas iblis. Iblis berulang kali jatuh bangun di tanah, sampai akhirnya ia sampai di tempat di mana ia diturunkan dan dilaknati, pertama kali saat menolak sujud dengan Nabi Adam. Disitulah tempat eksekusi iblis. Malaikat Zabaniyah yang ikut turun bersama malaikat maut. Kemudian mereka memegang dan menawannya, lalu malaikat Zabaniyah melemparinya dan menembaki iblis dengan panah. Pada saat itu bumi bagaikan bola api karena dikerumuni oleh malaikat Zabaniyah yang juga menikam dengan bebatuan dari neraka, hingga iblis merasakan siksa sakaratul maut yang amat sangat pedih dan menakutkan. Dengan kondisi tak berdaya dan di bawah pegangan serta tawanan malaikat Zabaniyah, iblis ditembaki lagi dengan panah kembali hingga akhirnya sekarat dan mati. Pada waktu bersamaan dipanggillah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa agar melihat iblis yang sekarat. Nabi Adam lantas memanjatkan doa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami. Masya Allah, hanya kepada Allah kita semua kembali." Begitulah kematian makhluk terlaknat di semesta ini, dengan kematian yang sangat tragis dan mengerikan. Iblis berusaha lari dari kejaran malaikat maut ke sana kemari dan akhirnya mati juga. Sebab tidak akan satupun makhluk yang bisa lari dari kematian, jika Allah sudah berkehendak. Setelah iblis mati, tinggallah malaikat maut, Jibril, Mikail, Israfil, dan Hamalat al-Arsy. Allah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa para malaikat mulia itu. Dan para malaikat mulia itu semuanya mati atas izin Allah. Yang terakhir, setelah itu, Allah berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, apakah kamu belum mendengar firman-Ku, bahwa segala makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian? Kamu adalah salah satu makhluk dari sekian makhluk-makhluk-Ku. Kini, matilah kamu," kata Allah. Akhirnya malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Dan hanya Allah lah yang kekal abadi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah ini menambah keimanan kita kepada hari akhir, dan menyiapkan bekal amal terbaik sebelum datangnya kematian.